pada uji ragam, kita juga bisa menguji satu populasi menggunakan uji chi-square di video sebelumnya. Dan kalau menguji dua populasi, kita menggunakan uji F. Sedangkan untuk menguji lebih banyak lagi populasi, misalnya ragam beberapa data, apakah sama dengan suatu nilai, maka kita bisa menggunakan uji Bartlett, Levin, atau uji Cochrane. Ya, ingat pada ragam, kalau satu populasi menggunakan chi-square, kalau dua populasi menggunakan F, kalau lebih dari dua menggunakan Bartlett, Levin, atau Cochrane. Nah, sedangkan untuk uji proporsi sama dengan min satu populasi ya, jadi bisa pakai Z atau pakai T. Oke, mengenai uji dua variansi, maka kita membandingkan variansi dari dua data. H0-nya adalah ragam 1 sama dengan ragam 2, dan H1-nya bisa salah satu ya, lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Tentunya ini akan berpengaruh dengan wilayah kritis atau daerah kritis. Jika H1-nya kurang dari, maka daerah kritisnya tolak H0 pada saat F hitung lebih kecil daripada F1 min alfa. Jika H1-nya adalah lebih dari, maka daerah kritisnya adalah saat F hitung lebih besar dari F alfa. Sedangkan pada dua sisi atau sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, daerah kritisnya ada dua ya, antara F1 min alfa per 2 dan F alfa per 2. Nah, untuk p-value jika ujinya dua sisi, maka peluangnya dikali 2. Oke, nah statistik uji untuk uji dua varians ini adalah sangat sederhana, yaitu standar deviasi sampel 1 kuadrat dibagi dengan standar deviasi sampel 2 kuadrat, tergantung mana yang dibandingkan di sini. Kalau pada rataan nanti H1-nya berupa pengurangan, maka pada varians H1-nya ini berupa rasio. Jadi sejatinya kalau kita membandingkan apakah ragamnya sama atau tidak, itu merupakan rasio antara dua ragam sama dengan 1. Ya, bisa juga ditulis hipotesisnya menjadi seperti itu. Jadi posisi standar deviasi 1 atau 2 itu tergantung mana yang di atas dan di bawah pada H1-nya. Oke, nah keputusan tolak H0 jika statistik ujinya ada di daerah penolakan H0 ya, dengan derajat bebas 1 adalah jumlah sampel 1 dikurangi 1, dan derajat bebas 2 adalah jumlah sampel 2 dikurangi 1. Contoh, suatu percobaan dilakukan untuk membandingkan keausan gesekan dua bahan, di mana bahan 1 ada 8 potong dan bahan 2 ada 10 potong. Nah, di sini ditemukan dari 8 bahan tadi ternyata simpangan bakunya adalah 4. Sedangkan bahan 2 simpangan bakunya adalah 5. Ya, ujilah apakah dapat dikatakan variansi dari keausan kedua bahan adalah sama dengan taraf 10% atau alfa 10%. Nah, kita diminta untuk menguji menggunakan statistik uji, dan yang kedua adalah menggunakan p-value atau biasa nanti disebut sebagai signifikansi. Nah, H0-nya pastinya adalah ragam dari keausan kedua bahan adalah sama ya, bahan 1 dan bahan 2 adalah sama. Kemudian H1-nya adalah tidak sama ya, atau tidak sama dengan. Nah, karena tidak sama dengan berarti ini adalah dua sisi. Daerah kritisnya dibagi menjadi dua, yaitu F1 min alfa per 2 dan F alfa per 2. Ya, apa sih F alfa 1 per 2? F1 min alfa per 2 yaitu adalah karena alfanya adalah 10%, maka pada saat dibagi 2 itu menjadi 0,05. Kita harus nyari F 0,05 dan kita harus nyari F 0,95.
Ingat hubungan antara F0,05 dan F0,95 ya. Oke, derajat bebasnya tadi apa? V1, derajat bebas 1 adalah banyak data pertama kurang 1, berarti ada 7. Dan V2 adalah banyak data kedua kurang 1, berarti ada 9. Makanya di sini derajat bebasnya 7 dan 9. Kalian bisa lihat di tabel F0,05, derajat bebas 17, derajat bebas 29 itu adalah 3,29. Dan pada saat kita mencari yang 0,95 ya, maka 1 per derajat bebasnya dibalik. Ya, ingat derajat bebasnya dibalik. Ya, maka hasilnya adalah 0,271. Maka ini seperti yang ada di gambar, ya, daerah kritisnya adalah antara kurang dari 0,27 atau lebih dari 3,29. Sedangkan di antara itu merupakan daerah terima H0. Nah, dari mana kita menyatakan terima H0 atau tolak H0 dari statistik uji? Kita hitung dulu statistik ujinya, yaitu S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, yaitu 0,64. Karena 0,64 berada pada daerah terima H0, maka keputusannya adalah terima H0 atau ragam keausan bahan 1 itu sama dengan keausan bahan 2, dengan kemungkinan berbuat salah adalah 10%, tergantung pada alfanya tadi. Nah, untuk mencari p-value kita bisa pakai Excel ya. Di sini titik yang kita temukan dari statistik uji tadi adalah sama dengan 0,64. Maka pada saat kita nyari p-value, kita cari, karena dua sisi dikali 2 ya, 2 kali peluang F dengan derajat bebas 7 dan 9 lebih kecil dari 0,64. Kenapa pakai yang lebih kecil? Karena 0,64 ini lebih dekat ke 0,27 daripada ke 3,29. Berarti dia cenderung dekat dengan penolakan sebelah kiri. Nah, p-value digambarkan dengan warna biru ini ya, itu adalah menyatakan peluang F ya 2 kali. Kalau yang biru itu 1 kali ya. Peluang F lebih kecil daripada 0,64 dengan derajat bebas 1 adalah 7 dan derajat bebas 2 adalah 9. Menghasilkan nilai 0,284. Nah, karena dia uji dua sisi dikali 2, p-value-nya adalah 0,568. Pada saat kita menguji dengan p-value, kita tidak melihat lagi daerah terima H0 atau tolak H0, tapi kita tinggal membandingkan dengan alfa. Ya, alfa kita 0,1 dan 0,5 lebih besar 0,5, maka berkebalikan dengan daerah kritis tadi, jika p-value lebih besar dari alfa atau signifikansi lebih besar dari alfa, maka hasilnya adalah terima H0. Jadi variansi keausan dua bahan adalah sama. Nah, jika kita punya datanya ya, kita punya data aslinya, kita bisa menggunakan Excel maupun R untuk membantu kita mencari statistik uji, kemudian p-value dan sebagainya. Nah, misalnya di sini sampel bahan 1 simpangan bakunya 3,927, sedangkan bahan 2 5,354. Ini dari sebuah data ya, datanya seperti ini. Ya, di sini ada bahan 1 8 sampel ya, bahan 2 10 sampel. Kemudian setelah dihitung simpangan bakunya itu adalah 3,927 untuk data pertama, dan untuk data kedua adalah 5,354. Kalian bisa hitung dari sini, maka standar deviasinya akan segitu. Ya, kemudian sama pertanyaannya dengan yang tadi, ya, ujilah menggunakan statistik uji, dan yang kedua adalah menggunakan p-value. Nah, pada saat kita pakai Excel nanti akan ada video berbeda yang menceritakan bagaimana mendapatkan output ini ya. Dengan alfa 0,1 nanti output dari Excelnya itu ini.
Nah, bagaimana cara bacanya? Nah, di sini kita diperlihatkan min atau rataan, kemudian ada varians atau ragam. Ini adalah S kuadrat ya. Kemudian ada observasi, ini adalah N. Kemudian DF itu derajat bebas, V ya. F ini adalah statistik uji F tadi ya, S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Dan PF dikurangi ini adalah P value. Ya, sedangkan F critical one tile itu adalah sama dengan titik kritis sebelah kiri. Ya, titik kritis sebelah kiri. Oke, nah di sini dari output Excel kita sudah tahu ya bahwa rataan data 1 85, rataan data 2 80, ya, ragam 1 15,42, standar deviasi 1 berarti yang tadi di soal 3,927. Ya, silakan cari berapa S2 kuadrat, berapa S2 dari keterangan ini dan soal tadi. Ya, sudah bisa? Oke. Nah, observasi berarti N1-nya 8, N2-nya adalah 10, V1-nya 7, V2-nya 9. Ya, kemudian statistik ujinya ini sama kan? Oh, beda ya, karena tadi 4 dan 5, sekarang kan standar deviasinya diubah ya. Jadi F statistik ujinya adalah 0,528. Nah, sebelum ke situ kita ingat bahwa pada saat kita menguji hipotesis, langkah yang harus kita ambil adalah pertama, tuliskanlah H0 ya. Kalian harus paham H0-nya apa, kemudian H1-nya apa, kemudian kalian juga harus tahu alfanya berapa gitu kan. Kalian juga harus tahu berapa statistik ujinya gitu, tapi kita sudah punya softwarenya sehingga kita tinggal menuliskan saja ya. H0 itu adalah ragam 1 sama dengan ragam 2, sama kan? H1-nya ragam 1 tidak sama dengan ragam 2. Dari mana ini? Dari soal yang ini tadi ya. Kemudian alfanya 10% atau 0,1. Kemudian kita harus nyari daerah kritis ya. Ini tetap dari pemahaman ya. Daerah kritisnya adalah atau daerah tolak H0-nya adalah pada saat ya F-nya kurang dari F alfa 1 min alfa per 2 dan F-nya lebih dari F alfa per 2 dengan derajat bebas 7 dan 9 ya. Oke, nah statistik ujinya atau S1 kuadrat dibagi S2 kuadratnya itu ini ya, sudah dikasih sama Excelnya 0,538. Nah, kemudian kalau kita pakai F hitung berarti kita bandingannya pakai F tabel. Nah, masalahnya dia cuman dikasih yang critical one tile ya. Di situ dikasih 0,36. Berarti tabelnya kita nyari sendiri lagi. Gitu kan, karena dia one tile bukan two tile. Oke, kita lihat aja dengan ini karena sama kan tadi. Ya, 0,27 dan 3,29 ya. Jadi 0,27 kayak yang tadi ya, lihat di tabel, dan 3, berapa ini? 29 ya, 0,27 dan 3,29. Oke. Nah, ternyata 0,58 ini itu berada di antara 0,27 dan 0,329 ya kan. 0,27 ini adalah ini F1 min alfa per 2 ya, sedangkan 3,29 itu ini ya F alfa per 2. Nah, berhubung statistik ujinya 0,58, maka posisinya di garis bilangan kan begini, atau saya gambarkan dulu distribusinya. Di sini ada 0,27, di sini ada 3,29. Dari mana? Dari tabel ya. Nah, sedangkan statistik uji kita adalah 0,538. Berarti hasilnya adalah terima H0. Nah, kalau kita pakai P value berarti kita lihat ini. Nah, ini one tile kan. Kalau two tile berarti harus dikali
2. Jadi P value kita adalah 2 kali 0,213 0,426. Nah, alfa kita 0,1, P value lebih besar dari alfa, berarti terima H0. Ya, sederhana sekali kan? Kita harus tahu apa maksud dari output ini gitu kan, mana statistik ujinya, mana P value-nya. Kalau one side berarti itu untuk P value one side, kalau two side berarti dikali 2, itu saja. Nah, ini kalau dengan R ya, ini pakai script ya. Scriptnya kita masukkan dulu bahan 1, kemudian bahan 2. Summary ini untuk lihat nilai tengah, kuartil 1, kuartil 2 dan sebagainya ya. Untuk pengujiannya sangat sedikit sekali code-nya karena sudah ada di package R-nya sebenarnya ya, menggunakan fungsi var test dari bahan 1 dan bahan 2. Maka akan segera keluar output seperti ini ya. F-nya sama dengan yang di Excel tadi, yaitu adalah statistik uji ya. Kemudian ini V1, ini V2 ya, kemudian P value-nya 0,4262. Ya, benar kan? Di situ 2131 kalau dikali 2 4262 P value-nya. Jadi lebih langsung ke nilai yang kita cari kalau uji dua sisi pakai R ini ya. Kemudian di sini tambahannya di R itu kalian dikasih selang kepercayaan. Selang kepercayaan untuk apa? Ragam 1 per ragam 2. Ya, ini yang dikasih selang kepercayaan. Yang kemarin ditentukan oleh distribusi F ya. Nah, ini confidence intervalnya. Batas bawahnya adalah 0,128, batas atasnya adalah 2,59. Nah, ada yang bilang bahwa hubungan antara selang kepercayaan dengan pengujian hipotesis adalah jika ya pengujian hipotesis yang ada di sini itu berada di dalam selang yang terbentuk di sini, maka itu adalah terima H0 ya. Selang kita berapa sih? 0,12 sampai 2,9. Hipotesis nolnya berapa? 1. Berarti 1 di antara nilai ini. Berarti keputusannya pasti terima H0. Gitu ya. Kalau selang kepercayaan kita di dalamnya itu ada yang di H0 kan, maka keputusannya adalah terima H0. Misal di sini selang kepercayaannya adalah 1,12 sampai 2,9, berarti tolak H0 gitu ya. Oke, nah di sini rasio variansnya ini ya S1 kuadrat per S2 kuadrat tadi. Oke, kita bandingkan. Nah, ini tadi sudah dibandingkan ya. Jadi Excel lebih ke bagaimana statistiknya gitu kan. Kemudian nilainya statistik uji dikasih, P value one tail dikasih ya, titik kritis atau F kritisnya dikasih untuk yang one tail. Nah, sedangkan pada R dia hanya memberikan statistik uji, V1, V2, P value dan selang intervalnya, confidence intervalnya. Jadi R itu lebih ke memang untuk pengujian ya. Kalau Excel ini pengujiannya tidak ada confidence interval, tapi dia ada statistik deskriptifnya. Oke, itu tentang uji dua ragam. Nanti kita akan ketemu lagi dalam uji dua rataan.